Salam, selamat pagi jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, hari Kamis tanggal 6 Juni tahun 2024. Dan nas firman Tuhan tertulis dalam kitab Yesaya pasal 38 ayat 19, demikian firman Tuhan. Tetapi hanyalah orang yang hidup, dialah yang mengucap syukur kepadamu, seperti aku pada hari ini. Seorang bapa memberitahukan kesetiaanmu kepada anak-anaknya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, jika pada kita diberitahukan ataupun dikabarkan bahwa hidup kita tidak lama lagi dan kita akan mati, bagaimanakah perasaan kita? Bagaimana kita menyikapi kabar yang diberikan kepada kita bahwa hidup kita tidak lama lagi dan kita akan mati? Barangkali ada dari antara kita akan merasa sedih, terkejut, stres, bahkan mungkin penghilangan pengharapan di dalam hidup kita. Karena kita tidak menyangka bahwa ada orang yang menyampaikan kepada kita, yang mengabarkan kepada kita bahwa hidup kita tidak lama lagi dan sebentar lagi kita akan mati. Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus, itulah yang dirasakan oleh Raja Hizkia melalui nats ini secara khusus pasal 38. Pada saat itu Raja Hizkia sedang sakit dan hampir mati. Dan Yesaya sebagai Nabi Allah diperintahkan oleh Tuhan ataupun diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan kepada Hizkia bahwa hidupnya tidak lama lagi dan dia akan segera mati. Kalau kita baca pada ayat 1 dikatakan demikian. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi." Bisa kita bayangkankah jika nats pada ayat 1 ini disampaikan kepada kita? Kita diberitahukan untuk boleh menyampaikan pesan terakhir kepada keluarga kita karena umur kita tidak panjang lagi. Karena kita akan segera mati dan kalaupun mengalami sakit penyakit sudah divonis kita tidak akan sembuh. Bapak, Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, Raja Hizkia ketika mendengarkan kabar ini dari Yesaya, hatinya begitu sangat hancur. Di ayat 2 dikatakan, lalu Raja Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Ia berkata, "Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu." Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Dia menangis, dia berdoa kepada Allah dan meminta kepada Allah supaya Tuhan mengingat segala perbuatan baik yang telah dia lakukan. Dan dalam nas ini juga dikatakan ayat berikutnya, ternyata Tuhan pun mendengarkan doa ataupun seruan yang disampaikan oleh Raja Hizkia sehingga umurnya diperpanjang 15 tahun lagi. Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus, Allah kita itu Allah yang mampu mendengar seruan setiap anak-anaknya, setiap orang yang mau meletakkan pengharapannya kepada Allah. Dan melalui nats ini sangat jelas dikatakan oleh Raja Hizkia, jikalau masih ada kesempatan bagi kita diberikan oleh Allah untuk kita boleh hidup, untuk kita boleh bernapas, untuk kita boleh berkarya, untuk kita boleh melakukan segala sesuatu yang baik. Nats ini mengatakan kepada kita, tetapi hanyalah orang yang hidup, dialah yang mengucap syukur kepadamu. Hanya orang yang hiduplah yang mampu mengucap syukur kepada Allah atas segala kebaikan yang telah diberikan Tuhan dalam hidupnya. Bayangkan kalau pada saat ini kita diberikan napas, diberikan kesempatan hidup.
Apakah kita akan menyanyiakan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita? Tapi Hizkia mengajarkan melalui nats ini kepada kita bahwa orang yang hiduplah yang mampu melakukan segala sesuatu yang terbaik untuk Tuhan. Hanya orang yang hiduplah yang mampu mengucap syukur, bukan orang yang telah mati atau orang yang sudah masuk ke liang kubur. Karena apa? Ketika orang sudah mati, dia tidak dapat lagi melakukan apa-apa. Tetapi ketika kita masih hidup, masih bernapas, masih Tuhan berikan kesempatan untuk boleh menikmati segala sesuatu. Waktu, bekerja bersama-sama dengan keluarga dan yang lain-lain. Ingatlah selalu untuk mengucap syukur dalam segala hal. Karena setelah mati kita tidak dapat melakukannya lagi. Nas ini juga mengajarkan kepada kita, hanya orang yang hiduplah yang mampu memberitahukan kebesaran Tuhan kepada keturunannya, kepada anak-anaknya, menyaksikan seperti apa Tuhan melakukan hal-hal yang baik di tengah-tengah kehidupan kita. Dan itu harus kita ajarkan kepada generasi penerus di tengah-tengah kehidupan kita ataupun keluarga kita. Karena setelah mati kita tidak dapat mengatakan apapun, bahkan memberi kesaksian tentang Tuhan kepada keturunan kita, kepada peparan kita. Sebab itu saudara-saudara yang terkasih, jadikanlah Tuhan satu-satunya sumber pertolongan dalam hidupmu. Jadikanlah Tuhan satu-satunya tempat bagimu untuk boleh memiliki pengharapan yang penuh, sekalipun mungkin kehidupan kita tidaklah mudah di tengah-tengah dunia ini. Dan bersyukurlah kepada Tuhan atas segala kebaikan, kemurahan, kasih yang telah diberikan Tuhan dalam hidup kita. Dengan demikian kita akan paham bahwa rancangan Tuhan di tengah-tengah hidup ini bisa dilakukan Tuhan yang terbaik untuk setiap orang yang mau percaya kepadanya. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih buat sabda kebenaran firman Tuhan yang telah Engkau berikan kepada kami. Tuhan mengajarkan kami supaya kami sungguh-sungguh meletakkan pengharapan kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Selagi Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kami untuk boleh bernapas, untuk boleh hidup di tengah-tengah dunia ini, maka kami akan selalu bersyukur, dan hanya Tuhanlah satu-satunya tempat kami untuk boleh menerima pertolongan dan bergantung kepada Tuhan saja. Selagi kami masih hidup dan Tuhan masih memberikan napas kehidupan kepada kami, maka kami harus bersaksi Tuhan kepada keturunan kami, sehingga kelak mereka pun mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Bapa, berkatilah kami dalam menjalani kehidupan kami, dan Tuhanlah yang memimpin setiap langkah-langkah kami. Terpujilah Engkau di dalam Kristus Yesus. Kami berdoa dan memohon kepadamu. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai hidupmu hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin.